Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Wisdandenawan, NIM 1907871 dari Pendidikan Teknik Mesin B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang demokrasi dan rule of law. Langsung saja. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum. Lalu pendidikan demokrasi dan demokratisasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu atau warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status atau perannya masing-masing. Adapun misi pendidikan demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakannya secara cerdas sebagai sumber informasi. Yang kedua, memfasilitasi warga negara untuk bisa cermat dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Terus di era reformasi sekarang ini, kita mendapatkan suatu masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mencapai hal itu semua kita harus aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dan kita harus terbebas dari rasa takut dan bisa bebas berkreasi atau berekspresi untuk menyumbangkan kemampuan kita kepada negara. Seperti inilah yang sering disebut sebagai masyarakat madani, suatu masyarakat yang aman, adil, damai, dan sejahtera. Kemudian rule of law merupakan doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang sebelumnya. Itu semua melahirkan doktrin rule of law yang merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Lalu ada 4 unsur rule of law yang dipercaya hingga saat ini. Yang pertama, ada hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan.